gini, oke bagus. Kalau rasulnya, bagaimana Pak? Kalau kita bicara mengenai moral rasul. Terus, oke, tunjukkan. Maksud saya gini, kalau misalnya nih Paulus atau Yesus, kan Anda menganggap Yesus itu kan rasulnya ya Pak ya, rasul dalam kekristenan ya, nggak apa-apa lah. Ada nggak Pak Yesus ngajarin di surga dikasih 72 bidadari, kemudian mohon maaf, ada nggak? Maaf loh Pak, jangan marah loh Pak. Iyalah. Ya, ada nggak Yesus maaf nikahi anak umur berapa tahun gitu. Terus kemudian ada nggak Yesus nikahi bekas menantunya? Ada nggak Yesus gituin pembantunya? Ada nggak Yesus ngajarin nanti yang dapat yang nomor tiga ini agak aneh ini. Yang gituin menantunya itu siapa itu? Bukan gituin menantunya Pak, gituin pembantunya. Di mana? At-Tahrim 1 ayat 1. Terus dibacakan tuh. Kayaknya udah sering deh debat kayak gitu. Maksudku aku akan cuma ngomong seperti ini Pak. Misalnya. Iya kamu tunjukkan dulu. Santai, nanti tak tunjukin Pak. Santai, aman Pak Munir. Cincai Pak Munir. Kita friend ya. Pak Munir, seandainya Yesus ngelakuin itu Pak, aku metu suka Kristen Pak hari ini Pak. Begitu. Kok Anda bandingkan dengan Yesus? Yesus kan Tuhan. Kenapa enggak Anda bandingkan dengan Paulus misalkan? Oh ya, oke. Seandainya ya Pak, Paulus mengajarkan dan melakukan tindakan-tindakan seperti itu, saya keluar dari Kristen. Oh gitu. Jadi kalau cuma membunuh semua murid-murid Yesus itu enggak apa-apa ya? Dia membunuh, betul dia membunuh, tapi dia sebelum bertobat. Gitu ya. Setelah itu dia nggak jadi pembunuh lagi, Pak. Sekarang ada nggak dalilnya bahwasanya menikah dengan usia muda itu dosa? Mana dalilnya itu yang enggak, itu bukan masalah dosa, Pak. Itu yang bagi saya itu masalah ajaran dan etika, Pak. Gitu ya. Iya, lagian Paulus kan nggak ngeklaim manusia tersuci di seluruh dunia. Dia tidak mengklaim diri sebagai insan kamil atau manusia paling mulia. Maksud saya kalau sampai dia mengklaim seperti itu, aku dari dulu keluar dari Kristen. Lalu standar Anda menyalahkan orang yang menikah muda itu apa? Maksudnya gimana, Pak? Dasar Anda menyalahkan orang yang menikah muda itu apa? Saya tidak menyalahkan. Saya bicara masalah etika aja, Pak. Oh, berarti kalau nggak salah berarti nggak apa-apa lah. Saya nggak menyalahkan. Itu karena itu bicara etika. Jadi orang mengklaim dirinya manusia sempurna, ya berarti kan tindakan itu sempurna, Pak. Ada nggak siapa yang ini bikin hukum bahwasanya orang yang menikah muda itu melanggar etika? Itu literasi dari mana itu? Kalau menurut saya kita sudah bisa sekarang gini Pak. Ketika saya lupa ya, ini bisa salah bisa benar. Ketika Nabi meminta kepada Abu Bakar atau Umar ya Pak? Bawa hukum itu ya. Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar atau Umar ya? Papanya Aisyah itu siapa tuh Pak? Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ya. Nah, aku lupa tuh. Tapi ada satu hadis yang pada waktu itu si Abu Bakarnya bilang, loh, dia kan masih kecil. Kata siapa di mana? Artinya, aku lupa ingat. Dan aku nggak siapin datanya. Kalau Anda nggak ingat, jangan disebutkan supaya tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Oke. Makanya dari awal aku bilang, jadi kalau ini Mas ya, kalau nggak ada ilmunya tentang ini, jangan dibahas gitu. Kecuali kamu memang sudah mempersiapkan dalil-dalilnya gitu.
Lah aku udah siapkan dalilnya aja, Anda Allah itu gini. Ya, sekarang tunjukkan Makanya doa. kan dari awal saya bilang dari awal, saya lupa ingat. Waktu itu kalau tidak salah Abu Bakar, dia kan masih kecil. Seperti itu, Pak. Ya itu aja sih. Penjelasannya Anda dapat dari mana itu? Saya lupa ingat. Itu di hadis, Pak, kalau tidak salah. Saya belum bisa sebutkan hari ini. Mungkin nanti tak cariin. Nggak ada. Anda mencoba ini aja gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya makanya aku dari awal bilang aku lupa ingat. Kalau aku lupa ingat, aku bilang loh, Pak. Saya jujur loh. Saya bilang, oh saya lupa ingat. Kecuali saya ngomong, oh iya pasti. Ya, itu kacau. Ya, makanya ya yang meragukan itu jangan dibahas lah gitu kan. Apalagi Ya, nanti Oke, saya nggak bahas itu deh. Saya nggak bahas itu. Tetapi bagi kami ya Pak ya, kalau Paulus melakukan tindakan itu, kami nggak akan bela, Pak. Oh gitu. Berarti membunuh semua orang itu, semua murid-murid Yesus, sama menikah muda itu lebih jahat nikah muda ya? Dia membunuh sebelum jadi rasul, Pak. Sementara Nabi Anda melakukan itu setelah jadi rasul. Kira-kira orang yang suka membunuh itu bisa nggak jadi presiden misalnya? Paulus tidak membunuh murid-murid Yesus loh. Ke-11 murid Yesus bukan Paulus yang bunuh ya? Iya, betul. Paulus justru dibunuh karena jadi murid Yesus. Betul. Iya. Munir, yang pembunuh siapa sih sebenarnya? Nggak tahu. Maksudnya aku kan nanya. Yang setelah jadi rasul. Iya, antara dua ini yang jadi pembunuh sampai akhir hayatnya siapa sih? Iya. Yang paling banyak membunuh siapa coba? Ada sekitar 20 perang. Nabi nggak pernah membunuh. Coba Pak Munir siapa paling banyak membunuh? Nabi belum. Coba jujur. Walaupun perang nggak pernah membunuh. Pak Munir. Nah, membunuh itu? Nggak pernah. Kan ada Gaswah dan ada apa itu Sarifah ya? Sarifah. Nah, kalau Gaswah itu ini Aldo Filter pernah membunuh nggak? Bagus. Aldo Filter pernah membunuh nggak Hitler? Hitler pernah nggak dia bunuh orang dalam anak buahnya? Tangan sendiri nggak ada. Itu, tapi dia penjahat besar kan? Nah, itu sama aja. Dia menggunakan anak buahnya, gitu loh. Dia menggunakan anak buahnya Hitler itu. Dengan tangan sendiri nggak ada dia. Bang Bagus, Pak Bagus. Kalau menurut Pak Bagus, kalau Adolf Hitler itu mengatakan dirinya manusia termulia dan membuat suatu agama, kira-kira Pak Bagus keluar nggak dari agamanya Adolf Hitler? Keluar dari Adolf Hitler. Kalau Nabi Muhammad jauh-jauh dari dulu. Kalau Nabi Muhammad diperangi, boleh nggak memerangi? Masa dia aja? Ya mati lah. Bang Munir, yang mula pertama itu kapan? Mana? Ayo minta dalil dia itu, minta dalil itu. Minta dalilnya. Mulai ngajak pertama perang itu siapa? Ayo minta dalil. Boleh kamu membunuh tidak boleh kamu membunuh kecuali diperangi. Ya. Iya, masalahnya beliau duluan. Sejarah siapa yang diperangi, Pak Munir? Gitu loh. Siapa yang diperangi coba? Orang Mekah itu pedagang, Pak. Anda nggak bisa menunjukkan dalilnya Nabi Muhammad membunuh. Mana dalilnya? Berarti sama ya, 1-0 ya? Apa? Atau 0-0 ya, sama ya? Dalilnya. Gini. Oke. Ya, kalau Paulus ya, dia nikahi bekas menantunya, misalnya kayak gitu, menantu dari anak angkatnya. Pak Bagus, aku tanya Pak Bagus, kira-kira Paulus menunjukkan teladan yang seperti itu, menurut Pak Bagus keluar nggak dari Kristen? Saya keluar dari Kristen, andai kata Rasul Paulus seperti itu. Saya keluar juga. Pak ini Mas Edo keluar nggak Mas Edo? Paulus saja. Bang Domba keluar nggak? Halo, Paulus saja takut sama perempuan kok, nggak nikah dia. Kasihan punya perabotan nggak dipakai. Paulus tidak nggak jawab lah, itu nggak jawab Pak Munir. Nggak jawab. Istri dari anak angkatnya ini dinikah, aduh. Di mana? Zainab. Oke. Zainab. Terus diceraikan apa enggak itu?
Nah, kalau sudah diceraikan masih anak angkat atau enggak? Iya, karena disuruh cerai kok. Kan dibilang bekas. Nah, memang Yesus itu kan sudah bilang disuruh gini. cerai. Kalau misalnya gini Pak Munir, Cerai. mohon maaf. Masalahnya cerainya itu disuruh karena firman Allah, ya udah. Gimana dalilnya? Mana dalilnya disuruh? Ayo. Sudah dihalalkan. Dalilnya buka disuruh. Kalau ada bagaimana? Gimana? Kalau ada gimana? Gimana? Kalian bahas, saya buka dalilnya di sini. Kalian ngobrol dulu. Oke, Kamu harus ceraikan gitu. Enggak lah, enggak gitu lah Pak. Sudah dihalalkan gitu Sudah dihalalkan. Inilah Bahas lanjut dulu bro, jaga. Andalannya pasti bahas dapur orang aja. Orang sudah istri orang, udah mulai dia narasinya mulai ketakutan gini. Enggak, dapur orang. Enggak, kamu bilang bahas dapur orang, terus kalau kamu yang bahas dapur orang saya boleh bahas dapur gitu. saya deh Pak. Saya bahas dapur saya Pak. Nah, dari tadi saya kaget dari tadi tidur enak. Enggak apa-apa, Bang Ensu. Sama bahas. Datanya dicariin aja Bang Ensu. Enggak apa-apa. Gini Pak Munir. Pak Munir. Jadi gini Pak Munir. Kan namanya apa? Di dalam ini ya. Itu kan Yesus sudah bilang tuh Pak Munir. Siapa menikah dengan orang yang diceraikan, ya kan? Dia berbuat zina Pak Munir. Jadi secara hukum Yesus, ya kan? Jadi kan nggak cuma ngomongin hukum Tuhan tidak ada sekutunya, kan banyak tuh hukum-hukum Yesus tuh. Gimana ayatnya bro? Salah satunya Yesus bilang, siapa menikah dengan orang yang diceraikan itu berbuat zina. Nah, di mana itu dalilnya, di mana itu? Apa tentang Zainab? Enggak. Apa siapa menikah dengan yang diceraikan itu zina, itu di mana dalilnya itu? Ada. Pak Munir, sebenarnya orang kalau beragama tuh supaya lebih duniawi atau supaya lebih surgawi dan rohani sih Pak Munir? 3337. Oke, 3337. Pak Munir. Nah, sebenarnya orang itu beragama supaya lebih memuaskan duniawi atau menjadi rohani dan surgawi sih Pak sebenarnya Pak? Nggak tahu. Loh, kalau nggak boleh nikah, ngapain Tuhan Anda membikinkan kelenengan? Saya nggak bicara. Gini Pak Munir, Markus 10 ayat 12. Apakah kelenengan itu hanya untuk menikah? Artinya memang jelas bahwa Tuhan Anda itu tidak Pak Munir, kelamin itu ya, itu untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Itu faktor utamanya gitu loh. Kalau manusia tidak punya kelamin, bagaimana membedakan dia laki-laki dengan perempuan gitu? Gampang, ada susunya, itu ada rambutnya, nggak bisa gitu loh. Yang perempuan rambutnya memang dia harus punya kelamin gitu loh. Kelamin juga untuk pembuangan gitu loh, untuk kencing. Anda misalkan coba kalau tidak ada kelamin, dari mana kencing coba? Anda misalkan buang lagi kecil dari mana coba? Anda misalkan ketemu sama orang, kamu misalkan ketemu sama orang, mau kamu tahu laki apa perempuan, apakah buka celananya dulu? Ya jelas lah. Kamu perempuan apa laki-laki? Dari mana kita tahu laki-laki perempuan? Berarti kamu ini ada modus ini. Nah, terus juga alat kelamin, emang kalau tidak ada alat kelamin, dari mana buang air kecil? Ya udah, kenapa kamu nikah? Kenapa kamu nikah kalau memang enggak karena nafsu? Bukannya berdosa kalau orang tidak menikah. Di mana di ayatnya kalau dapat menikah itu berdosa? Iya, kalau kamu tidak menikah berdosa kamu gitu loh, masuk neraka. Di mana ayatnya? Kamu kan menyalahkan tadi. Tidak ada gitu loh. Menyalahkan orang yang menuruti hawa nafsu. Tidak ada. Kecuali kalau dikatakan kalau kamu tidak menikah kamu berdosa, kamu masuk neraka. Tangkap. Gitu loh. Maksudnya Pak, oke lah itu kalau bicara di dunia ya. Tapi kalau ntar udah di surga gitu Pak, orang boleh nikah sebanyak-banyaknya gitu loh. Nah, orang masuk surga tuh supaya lebih jadi duniawi lagi atau jadi rohani itu Pak? Pertanyaan saya. Di surga masa rohani harus kerja, harus beribadah, namanya mending di dunia.
Jadi nggak usah beribadah lagi Pak ya? Nggak punya Masa di Tuhan. surga beribadah tuh di dunia, bro. Di surga tuh tinggal nyantai kita. Di surga kita jadi Tuhan gitu Pak ya? Masa kalau di surga masih beribadah, mendingan aku di neraka nggak usah beribadah. Iya, berarti di surga kita jadi Tuhan gitu Pak ya? Sedangkan yang di neraka aja nggak beribadah, masa di surga beribadah itu nggak masuk akal ajaran Anda itu. Jalan neraka itu kan tempat hukuman, Pak Munir. Jadi kalau di Mana surga ada ibadahnya neraka gitu loh. Iblis emang beribadah. Justru yang banyak dosa itu harus banyak-banyak ibadah. Justru kalau orang yang nggak mau beribadah tuh dia pengikut iblis. Di surga beribadah. Logikanya. Di dunia. Mending di dunia aja, bro. Iyalah, karena di neraka mana ada ibadah. Ngapain ibadah? Itu neraka loh, tempat hukuman. Itu aja logikanya gitu loh. Mending di dunia ke gereja cuma Dunia aja sekali. beribadah kok. Gini, sekarang Pak Munir beribadah di dunia. Di dunia wajar, tapi kalau di surga. Kalau Pak Munir tidak beribadah, itu pengikut siapa? Pengikut Tuhan atau pengikut iblis? Kalau di dunia memang nggak boleh nggak beribadah, tapi kalau di surga, kalau masih beribadah mending di dunia lah. Munir, yang nggak beribadah itu cuma Tuhan Pak. Kalau malaikat beribadah kan? Malaikat. Apa gunanya lu masuk surga kalau masih disuruh beribadah? Di sini mending cuma seminggu sekali. Di sana tiap hari. Di surga itu malaikat aja beribadah. Tambah parah itu. Mending sekarang masa gini Pak, malaikat tiap hari ngontrol nih. Ini rumahnya Pak Munir sudah full belum 72. Terus nanti laporan ke malaikat yang supervisor. Oh sudah beres nih 72. Ngurusin Pak Munir. Oke. Datang ke rumah Pak siapa lagi? Gimana? Udah cocok belum 72 tuh? Sana dapat. Oh, udah beres laporan ke bosnya. Masa kerjanya gitu Pak Munir? Malaikatnya juga sibuk punya bidadari sendiri. Bro, Tuhan kami itu ya tidak gila sembah. Masa di surga masih minta disembah, itu namanya gila sembah itu. Tuhannya itu. Masuk Tuhan nggak usah masuk surga lah kalau ketemu bidadari. Berarti bukan Tuhan itu. Meter, 72 Ya, karena Tuhan itu orang. harus disembah. Kalau Tuhan tidak diminta agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak angkat mereka. Oke. Ini kita bahas ini. Ayo. Kita bahas. Udahlah. Kenapa? Dia tahu dari tadi itu tapi menghindar, yang penting sudah ada. Loh. Kalau udah ada perintah, di mana dosanya? Perintahnya ada, kecuali itu perintahnya boleh nikahi istri anak angkatmu. Makanya Pak Munir, kalau Paulus ngajarkan perintah itu dan mengklaim mendapat wahyu dari Jibril, aku keluar dari Kristen. Oke. Sekarang di Kristen ada nggak dalil yang melarang menikahi anak angkat? Mana? Ya. Mana? Itu kode. Ada. Pertanyaannya juga ada, ngapain nikahi anak angkat? Ada. Kalau udah ada anak nggak ada nikah lagi, kami kan sudah ada istri, ya udah. Maleakhi 2. Oh, keren. Nah, saya yang share ya. Maleakhi kan Kode etik itu Pak, peraturan tidak tertulis. Itu kode etik Pak. Oh, saya ingat ini tentang Maleakhi ini. Nggak boleh bercerai itu Pak, alasan apapun. Bukan masalah anak angkat ya. Nggak boleh bercerai, apalagi dinikahi itu hasil perceraian. Oh gitu. Jadi kalau mu'alaf misalkan yang laki-laki nggak boleh dicerai. Ini yang jadi masalah begini Pak ya. Sebentar nih, kita main logika. Kalau Nabi mencontohkan seperti itu, berarti pengikutnya boleh seperti itu. Misalnya nih ya. Oh boleh, misalnya gini Pak Munir. Misalnya gini, anaknya Pak Munir perempuan. Gitu ya, anaknya Pak Munir perempuan. Terus dicerai sama suaminya. Terus anaknya Pak Munir diembat sama besannya Pak Munir. Ikhlas nggak? Nggak apa-apa, soalnya beda mahram. Ya nggak masalah. Kalau nggak apa-apa, berarti level moralitasnya seperti itu. Nah, nggak apa-apa. Kenapa itu tidak dilakukan? Gini Bang ya. Kenapa itu tidak dilakukan? Nabi itu ya, setiap yang Nabi lakukan itu menjadi dalil buat kita bahwa boleh menikahi anak angkat selain anak kandung. Kan anak angkat itu gini Bang, anak angkat itu tidak bukan anak angkat, ini dihasil diceraikan, misal diceraikan Pak.
Kan Iya, apalagi diceraikan oleh bisa. suaminya. Anak perempuan Pak Munir diceraikan sama mantu Pak Munir. Lalu Gitu. anak perempuan Pak Munir nikah sama besan Pak Munir. Nggak apa-apa, selama tidak berhubungan darah. Masih halal. Iya Pak. Halal. Lah, berarti kan nilai moralnya itu kan itu masih mending apa orang-orang jahiliyah dong Pak. Gini, Bagaimana Orang dengan jahiliyah. anak hasil siri? Sabar. Anak hasil nikah siri bagaimana? Boleh ditiduri nggak? anak hasil nikah siri, nggak apa-apa. Luar biasa. Lewat Bang, aku tes. share screen sebentar ya. Silakan. Nah, ini Bang. Kalau Bang Munir. dia Permisi Bang Munir. Permisi Bang Munir. bukan Ini ya, Bang. anak angkat ya, tapi kalau Ini dia Bang bukan Munir. anak angkat yang hasil anak sendiri itu nggak boleh. Kecuali dia Sebentar anak Bang Munir. angkat, nggak ada hubungan Sebentar, darah, Bang. boleh. Ini pas pernikahan itu Nabi kan mengatakan, Nabi kan sendirian tuh, nggak mau ngundang banyak orang. Kenapa? Beliau membayangkan bahwa apabila beliau menikah dengan itu, bekas istri anak angkatnya, hal itu pasti akan menjadi apa? Buah bibir di kalangan bangsa Arab. Karena sejak zaman jahiliyah, mereka memandang bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung. Sehingga mereka melarang menikahi bekas anak istri anak angkat. Artinya apa? Orang zaman jahiliyah, mereka punya moral tinggi, Pak. Ini tafsir dari Kementerian Agama. Tafsir dari surat? Surat 3337, Pak. Tafsir Kemenak. Terus tafsir Jalalainnya nggak ada, Anda? Ada, nggak ada masalah saya. Tapi permasalahan di sini, Pak. Orang zaman jahiliyah, mereka memandang, artinya ajaran yang dilakukan oleh Rasul Paulus tadi itu lebih jahat dari orang zaman jahiliyah. Rasul Paulus. Iya, Rasul Paulus ya. Iya, Rasul Paulus, ya. Ya, aku tuh biar kamu kerasa, Pak Munir. Gimana sih? Ya kan sederhana kan, Pak Munir. Misalnya Rasul Paulus melakukan tindakan seperti itu. Wah, Bapak ikut baik deh. Aku keluar dari Kristen hari ini. Salam semua. Ya Bang. Bang. Bantai Bang lagi. Salam. Enggak, Bang. Bantai aja Bang. Wah, bantai aja. Udah, aku keluar dulu deh. Enggak, maksudnya aku bikin kopi dulu. Jangan kabur kamu. Mentang-mentang ada gurunya saja kamu. Aku bikin kopi, bro. Saya sama Pak Munir kayaknya ini. Sama ini. Sama pengetahuannya. Mungkin sebenarnya gini ya, di Islam itu kami diatur siapa yang diharamkan untuk menikahi ya. Diatur semua. Selain dari ini boleh. Sekarang enggak, pertanyaan saya gini, sekarang di Kristen mana aturannya? Siapa yang boleh dinikahi, siapa yang tidak? Ada enggak? Aja. Kristen masalahnya begini ya. Kalau kita baca surat Al-Ahzab itu ya, surat 33 ya kan. Kita amati saja di situ. Itu yang membuat sebenarnya Muhammad kan sudah tahu kalau itu bakalan jadi istrinya tuh ya seperti itu. Lalu Allah yang menceraikannya, gitu kan? Oke. Sehingga itu boleh dimiliki oleh Muhammad. Tetapi kemudian di ayat selanjutnya itu dikatakan juga praktek adopsi akhirnya nggak boleh. Loh, sebelumnya boleh adopsi. Terus gara-gara kasus ini Allah menurunkan wahyu juga. Adopsi nggak boleh. Kalian cobalah teliti sedikit kok serba kebetulan banget sih ya gitu. Kalian baca ayatnya nggak tuh teman-teman Muslim tuh di surat 33 itu? Ya, sebenarnya itu kan menikahi istri anak angkat kan. Iya, itu memang Allah menghalalkan ya, memang itu hak prerogatif yang dulu memang orang tabu kan. Tapi sebenarnya kalau dari pertalian darah kan kita nggak ada pertalian darah sama dia. Loh, itu anak adopsi loh. Iya, kan anak adopsi itu. Terus dia menikahi anak adopsi itu yang mana ini? Atau menikahi ya kan mantunya itu kan udah kayak
mantunya udah seperti anaknya dong. Loh, Oh iya, oke. Ya kan mantunya kan nggak ini. Kalaupun memang kita nggak suka, ya udah jangan dinikahi. Yang penting kan ada dalilnya, kata Pak ini tadi. Itu Ya, ada nilai kasus-kasus seperti itu etikanya pasti ada mana? itu. Sekarang Sebagian Bang. orang, bro. urgensinya Aku dikit ya. Allah itu memberikan menceraikan, kan yang menceraikan Allah tuh. Oke. Ya kan? Apa urgensinya sehingga itu bisa dicontoh oleh seluruh umat manusia di dunia? Ayo. Gini, Gini, Bang. urgensinya, gini sebentar ya Bapak. Ya, Dia oke. tuh pasti ada orang-orang yang berpikir seperti itu, pasti ada. Jangankan sama minantu anak itu. Oh. Ke adiknya aja ada orang kan, sama adiknya lah, sama inilah. Ya itu orang yang moralnya Itu udah pasti moral ada bejat itu. Ya moral bejat Nah, itu, bro. makanya. Hewan, moral hewan. Oh hewan itu udah terlampaui batas. Loh, kalau menginginkan adiknya sendiri gila, Pak. Kamu Ya bilang kan tadi. memang ada kenyataannya Ya, kan artinya ada. Allahmu berkompromi dengan seperti itu sehingga mengakomodasi gitu dengan wahyu. Bang. Jadi tujuan Nabi Muhammad itu, Allah itu untuk menjadi dalil buat kita bahwasanya orang yang menikahi, tapi gini Bang, dalam Islam itu syarat menjadi anak angkat yang nggak boleh dinikahi itu cuma gini Bang, memberi makan kepada dia, menyusui sampai 7 kali 7 kali susuan gitu kan. Nah, itu nanti akan jadi mahram, nggak boleh dinikahi. Makanya jangan sembarangan kamu mengadopsi anak Anda misalkan. Nanti kalau sampai disusui sampai 7 kali itu sudah jadi mahram, nggak bisa dinikahi, sudah satu berarti darah. bisa ambil anak angkat anak SMA ya. Nggak lama-lama. Itu kan ditolak sama istri-istri Nabi, sembunyi. Aku nggak mau disuruh. Pak Munir, kalau tidur kalau nikah selingkuh lah dengan ibu tiri, bagaimana Pak Munir kalau di Islam, Pak Munir? Apa itu? Jadi gini ya, hikmahnya begitulah hukum Islam. Gimana, Pak? Ya, sekarang gini, kalau mau perbandingan, bawa hukum tandingannya, hukum dari manapun atau dari adat istiadat apapun. Ada di perjanjian lama sudah diatur Tuhan hukum Taurat ada adat istiadat Batak ya. Di Matius perkataan Yesus juga mengatakan membenci perceraian. Tadi hukum Quraisy sudah dibawa Islam. Adat istiadat Batak kayak gitu dikutuk bro. Pak Munir, kalau selingkuh dengan istri ibu dengan tiri, ibu mertua aja nggak boleh, apalagi dengan ibu tiri, bro. Tidak boleh menikah dengan orang yang sudah dinikahi orang tua kita, bro. Kamu nafsu amat sih lo. Enggak nanya Pak Munir, kirain boleh. sorry Pak Munir. Mertua Anda aja, walaupun Anda sudah cerai sama istrinya, Anda tetap menjadi anak statusnya sama mertua Anda itu. Tapi kalau kalau ke orang tua nggak boleh gitu ya, aneh ya. Coba Pak Christian Crusader dibantu dibuka Matius 25, Matius 5 ayat 28. Ini yang dinamakan hukum dari Tuhan. Hukum apa tuh? Dari hukum dari Tuhan kok kompromi sama tuh. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Kenapa diberi mata? Kenapa kamu diciptakan kasih mata, kasih nafsu kalau nggak boleh melihat? Boleh, Pak, boleh. Tapi ada prinsipnya. Manusia itu kan dikuasai oleh dosa. Jadi manusia ini harus menjaga tubuhnya. Orang Yahudi denger ya. Yang rabi-rabi itu pakai kacamata, bro. Kacamatanya khusus jarak 3 meter. Itu sudah kabur. Itu untuk ini. Ya. Menjaga matanya, takut makanya pakai kacamata khusus.
Kira-kira ajarannya kalau ada Yesus. polisi, Bang. Kira-kira kalau ada polisi yang menangkap orang cuman memandang cewek lalu dipenjara 10 tahun, itu adil nggak tuh? Pak, ini bicara prinsip, Pak. Yang Hah? namanya aturan itu harus tegas mungkin. Jangan Bisa nggak selonggar. dipakai polisi? Pak, ini yang namanya aturan setegas mungkin, jangan selonggar mungkin. Nalarnya Diterapkan di di dunia bisa mana? nggak? Diterapkan di Bisa. dunia bisa nggak hukum itu? Bisa. Ya, Bisa. mana ada polisi menangkap orang yang melihat cewek bernafsu Masa lalu polisi ditangkap? bangsa Israel, ini Taurat, Pak, bangsa Israel masih melakukan hal itu. Ya, Inilah cowok yang itu. disebut nilai moralitas tertinggi. Jangan kompromi, Pak. Nah, inilah luar biasanya kekristenan. Kalau Tuhan kami gini, Bang, selama kita tidak melakukan, itu nggak dicatat dosa, Bang. Oke, Gitu. kalau aturan itu baik, kenapa Pak Munir tidak lakukan? Kenapa seluruh dunia tidak lakukan? Dunia Islam. Ya, polisi aja, Bang, menangkap orang yang berzina, Bang, bukan orang yang memandang. Saya tanya, kenapa tidak dilakukan jika wahyu itu baik adanya? Maksudnya lakukan yang mana contohnya ini? Ya Kalau tadi, prinsip Yahudi, tadi. Misalnya yang laki adopsi. jaga matanya, yang Islam, yang perempuan jaga tubuhnya. Sekarang saya tanya, misalnya Mas Petunjuk Langit ini punya istri gitu ya. Terus istri Mas Petunjuk Langit ini dilirik sama bapaknya Mas Petunjuk Langit. Ikhlas nggak, Mas? Nggak apa-apa selama tidak Saya diperkosa. tanya Mas Petunjuk Langit, kalau Pak Munir kan memang moralnya udah begitu. Cuma ngelirik ya biasa aja sih. Cuma Berarti kecuali bermain-main mata, bernikmat dengan mata. Nah, kan berarti udah Lirik-lirik sedikit nggak biasa. enak kan? kalau serumah, berarti Mas Petunjuk Langit pergi kerja tenang gitu ya. Bapaknya Mas Petunjuk Langit di rumah ngeliatin istrinya tiap hari, itu sah ya, halal ya. Ya makanya istrinya tuh bawa atau simpan dalam kardus kulkas. Loh, berarti kan Pak Munir aja udah ngerasa itu nggak beres, Pak Munir. Anda bisa mengatakan itu nggak beres untuk orang yang zaman sekarang loh. Apalagi nggak untuk dihukum yang juga mengklaim kali. dirinya junjungan. Tapi nggak sampai masuk neraka juga kali. Paling ya sedikit sakit hati lah. Iyalah, kan amalnya tinggal sunah Rasul langsung. Iya, kan dosanya satu. Yahudi berapa? Bang, Biasa. Bang, bayangkan hanya melirik kekal di neraka. Itu katanya kasih apa yang ditunjukkan kasihnya? Bukan ini? masalah kekal neraka, Pak. Bukan masalah itu. Dia berdosa. Tadi kan itu. Bukan, tidak ada situ kekal di neraka. Pak Munir, itu tuh kayak gini loh Pak Munir. Kayak Yesus itu membuat pagar. Tujuannya apa? Dengan adanya pagar, itu remnya lebih besar. Itu loh Pak Munir. Efeknya berdosa itu apa? Efeknya apa nantinya? Efek. Jangan ke situ dulu. Dosa efek Bang. Dan situ dulu, intinya kita sedang bicara standar moral yang diwahyukan oleh Tuhanmu dan Tuhanku. Karena ingat, ada dalam tanda kutip musuh Tuhan atau pihak yang memusuhi Tuhan, yaitu iblis laknatullah. Jangan-jangan yang mewahyukan itu bukan Tuhan, tetapi Bang Edo, iblis. penting Bang Edo. Aku kemarin ada yang share kayak gini Bang Edo. Jadi Antor Sasandor Lave, tahu kan? Yang dia yang punya ini gereja setan itu. Nah, dia mengklaim seperti ini. Turutilah nafsumu. Nah, seperti itu. Seumur hidupmu turutilah nafsumu, kayak gitu. Itu kan jelas sesuatu yang keluar dari pattern-nya Tuhan yang semula-mula untuk kita. Jadi misalnya saya seorang Muslim Islam ya, saya mau nikah, punya anak perempuan, saya mau menikahkan dia. Berarti saya sebagai seorang ayah, saya harus siap-siap kalau anak saya ini bisa diembat sama besan saya, dan itu sah. Kenapa itu tidak menjadi satu tradisi dunia Islam saat ini jika itu baik? Baik di Arab maupun di Indonesia. Adakah seperti itu? Ya kan gini Bang, seperti yang Pak Tunjuk Langit tadi katakan, bahwa itu Nabi Muhammad itu mengasih dalil hukum bagi
orang yang mempunyai kasus seperti yang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad atau Allah Anda? Loh, itu kan Nabi Muhammad itu barangkali kan kita ini kan di dunia ini kan pasti ada kasus gitu kan, kasus Kan yang firman Allah itu, bukan firman Muhammad. ya tentu. Jadi kasus gitu gimana? Kalau kasus gitu gimana? Nah, hukumnya boleh berdasarkan dalil ayat tadi gitu. Boleh, nggak apa-apa. Iya, kenapa tidak dijadikan satu tradisi diikuti oleh pengikutnya? Kalau itu baik. Tradisi, bro, karena Nggak ada boleh. perintah. Karena nggak ada perintah, bro, boleh. kecuali diperintahkan kepada kita, nikahilah anak angkatmu. Loh, kan baru mengikuti sunnah Rasul. Rasulnya begitu diikuti gak salah kan? Teladan. Coba sih. Jadi berdialoglah secara sehat lah gitu kan. Iya kan? Loh. Bener Aku enggak? ini sambil lari-lari loh ini. Aku sambil lari-lari ini. Bang Domba itu gitu-gitu diam-diam sambil renang, Bang Domba. Begini Bang, Nabi itu mengajarkan yang baik, jadi ikuti Munir. Misal gini, misal kamu menikah sama perempuan, ya kan, masa nikah sama laki-laki? Iya. Sama perempuan, terus perempuan kamu itu mati. Nah, ada adik perempuan lagi, kamu boleh itu menikahi adik perempuanmu itu, adik perempuan istrimu itu. Sunnah Rasulnya nggak kayak gitu kok, masih hidup kok. Tapi jangan pindah ke ibunya gitu. Itu dalilmu mana? Dalilmu mana? Dalilnya itu suaminya masih hidup, belum mati kok kamu. Ikutilah sunnah Rasulmu. Aku nggak punya kasus seperti itu, ngapain aku ikut? Iya, bawakan aja hukum tandingan. Ya kalau di kami, apalagi orang Batak. Hukum Taurat udah digenapi. Ya iyalah digenapi, benar. Pak Petunjuk Langit, saya mau nanya nih Pak Petunjuk Langit. Menurut Pak Petunjuk Langit, Allah itu kudus enggak? Maha kudus enggak? Ya jelas dia maha kudus. Iya, maha kudus, al-kudus. Al-kudus ya. Ada di Quran. Oh. Bahwa Allah itu maha kudus. Ada kayaknya nggak tahu. 99. Ada. Termasuk 99 nama. Enggak, masuk di Quran yang mengatakan bahwa Allah itu maha kudus. Maha suci. Allah maha suci adalah subhanallah maha suci. Oke, maha suci ya. Nah, kalau Allah itu maha suci, Allah itu ada di dalam Quran itu menghendaki agar umatnya itu suci. Iya. Kudus. Ada lah. Bagaimana supaya umatnya itu kudus, suci? Ada aturannya di dalam Quran. Standar suci atau standar kekudusan di Quran itu apa sih? Suci itu banyak macam suci. Maksudnya suci dari hadas, suci dari najis, suci makanan, suci batin. Suci apa dulu? Suci yang mana dulu? Kalau suci dari hadas ya dicuci, mandi. Silakan jelaskan itu. Jadi suci batin. Apa makna kekudusan, kesucian menurut Islam itu? Suci batin. Suci ya suci batin. Kedua-duanya suci lahir dan batin. Jadi ada di dalam Quran ada apa Allah itu menghendaki agar umatnya itu suci, kudus gitu. Ada ya. Lalu gimana tuh? Standar kekudusan kesucian umat itu bagaimana tuh kalau di Islam? Mana suci batin itu di ayat berapa, Pak? Tergantung ini Pak, tergantung ininya sih, tergantung konteksnya. Suci yang mana dulu? Iya kan ada lagunya itu. Suci lahir dari Pak Petunjuk Langit ini ceritakan ke kita gitu, sharingkan ke kita gitu. Lagunya kan jelas, Bro. Iya, saya minta ayatnya, Pak, bukan lagu. Kami minta ayat. BGA deh. Kita bahas musik apa bahas dalil? Wah, dia kepengen tempat karaoke nih. Permisi Bang. Ada di surat 24. Jadi gini Bang, aku share sedikit ya Bang. Jadi gini, menurut satanik ya, menurut orang-orang satanik,
Mereka mengatakan bahwa sudah kodratnya untuk memiliki nafsu dan sangat disayangkan jika dalam usaha mencapai pemuasan nafsu ini ada hal lain yang menahannya, ya kan? Jadi inti dari kegiatan satanik tadi adalah legalisasi nafsu dalam koridor aturan satanik tadi, tapi tetap aja balik-balik ke situ, intinya nafsu. Nah, keinginan, mohon maaf ya, keinginan untuk punya unlimited wives itu kan dalam bayangan makanya di sini kan dibilang manusia dan hewan tidak ada bedanya. Mereka mengatakan berarti kan ini kan bayangan nafsu nih dari hewan, nafsu hewani gitu. Maksudnya bayangan nafsunya manusia atau pria. Nah, ini yang ditentang oleh Tuhan kami, Bang. Karena ini jelas ini ajaran setan. Jika dalam usaha mencapai pemuasan nafsu adalah sudah kodratnya, ini merasa bahwa oh ya memang kodratnya itu nanti manusia itu kayak gitu, nanti dapat istri yang banyak, itu kodratnya. Ini sesuai dengan ajarannya Satan. Kira-kira gitu, yang sama statusnya nama perkawinannya itu Islam apa Kristen dengan binatang? Maksudnya gini. Aduh, lupa saya. Nggak apa-apa, santai aja. Aku nggak marah kok. Iya. Maksudnya gini. Ada nggak? Aku marah. Ya jelas yang statusnya manusia kan Kristen dong, Bang. Ada dua orang loh, Bang. Anda menyamakan Islam seperti binatang gitu kan? Enggak, saya nggak ngomong seperti itu. Saya nggak ngomong seperti itu. Islam menikah, sedangkan binatang tidak menikah, tapi kawin. Nah, Anda juga kawin. Berarti yang sama itu siapa itu antara Islam dengan Kristen itu? Bukan saya menikah, Bang. Kamu kawin. Bahasa Arab. Sekarang gini, kalau teman-teman, jelas nih. Kalau teman-teman Islam itu kan hanya satu sisi, Bang. Jadi titik persetujuannya siapa itu kan tidak ada. Kalau yang Kristen bukan akte pernikahan, akte kawin. Jadi kalau Kristen itu kan harus ada dua, Bang. Kan ditanyain ya Bang Munir ya. Nanti misalnya Bang Munir belum nikah, nanti kan misalnya di Kristen itu kan ada pendeta, dia kan tanya, kamu setuju apa enggak nikah sama suamimu? Kemudian sebaliknya yang suaminya ditanya, mau enggak menjadi sahabat sehidup semati. Nah, sekarang misalnya gini, Bang. Bang Munir nih, Abang belum lagi dinas di luar kota nih, Bang. Abang nggak ceraiin istri Abang, tapi Abang cuma siri sama orang di situ. Itu sah loh, Bang. Ya, boleh. Iya boleh. Lah itulah yang nggak bisa, Bang. Sah, 200.000. Jadi kalau yang beli harga 80 juta itu boleh ya? Daripada beli 80 juta, kan mending nikah. Iya, 200.000. Daripada berapa? Juta, 1 jam. Beli TV. Kan ada yang 80 juta. Iya, oke. Yang beli itu sebanding dengan mut'ah toh, Bang. Iya, betul. Lah sekarang di dalam kekristenan kan tidak boleh seperti itu, Bang. Tetapi mohon maaf di tempat Anda itu bisa dilakukan. Artinya itu legalisasi nafsu, Bang. Legalisasi pelampiasan nafsu. Sebentar, Bang. Sebentar. Kita bahas yang Ustadz Somad itu loh, Bang. Ustadz Somad itu mengatakan, pagi saya di Jakarta, saya nikah, saya ceraiin, sore saya ke Surabaya, saya nikah, saya ceraiin, nanti malam saya udah sampai di Malang, saya nikah, saya ceraiin. Bang, coba Anda perhatikan tidak? Beliau mengatakan itu dengan pede sekali. Padahal itu benar-benar si A itu UAS. Ustadz Abdul Somad yang mengatakan seperti itu. Iya. Cuman menikah, cuman kan nggak disuruh cerai. Ustadz Somad. Dia sah untuk menceraikan istrinya, Bang. Artinya apa? Artinya sekarang gini, sebentar Bang, kita nggak usah ngomong UAS yang loncat sana, enggak, kita nggak ngomong seperti itu. Cerai cukup dengan SMS, aku ceraikan kamu. Itu juga ada. Selesai. Sebentar Bang, misalnya gini, seseorang pria nih yang dia soleh, dia muslim soleh, dia datangi sebuah tempat, nah kemudian dia minta
dinikahkan secara siri dengan orang di situ, dengan mbak-mbak di situ, terus setelah itu sorenya diceraikan. Itu dalam Islam sah loh, Pak? Enggak boleh. Karena cerai itu ada Masa nggak boleh? Yang benar nih. Yang benar, Ustadz Abdul Somad aja mengklaim boleh. Enggak boleh. Sekarang. Jaka, sebentar. Gini ya. Sebentar dulu. Allah kan mengatakan nikahilah 2, 3, dan 4. Nah, itu sebenarnya tantangan. Kita harus menghadapi tantangan dulu. Apa tantangan lelaki ini? Menaklukkan hati wanita. Jika tidak bisa, yang kita nggak bisa. Itu nyambung. Apa ya gini? Itu ini iya, petunjuk maksudnya, langit itu ada ngomong tentang apa tadi? Enggak, maksudnya begini. Ngomong tentang Maksudnya begini kan, semudah itu seolah-olah menikah itu semudah membalikan telapak tangan kan, seolah-olah begitu. Coba aja gitu, satu aja ini Enzo aja belum lagi. Itu tentang Anisa 24. Kita nggak lagi ngomong. Anisa 24 kita nggak lagi ngomong masalah menaklukkan hati Bang Langit. Ini yang saya omong konteksnya seseorang pria yang soleh datang ke tempat yang kayak gitu, tempat prostitusi misalnya kayak gitu. Nah di situ dia nikah setelah selesai ceraikan. Artinya apa? Itu adalah prostitusi yang dilegalkan, dilindungi secara agama. Mana tunjuk tempatnya? Iya, memang aku itu kan punya wali. Aku nggak tahu tempatnya kayak gitu. Bukan Anisa 24. Tapi bisa lihat tidak konteks pertanyaan saya. Baca dalilnya. Itu mut'ah, dalil tentang mut'ah. Mut'ah kan pernikahan sementara. Oh sih yang jelek-jelek sih. Ada di Quran kok Syiah. Kalau jelek Quran enak Syiah. baru nggak mau. Mana perintahnya di Al-Quran menikah? Kalau jelek enak baru sah ya. Mana perintahnya di Al-Quran? Buka baca sendiri itu Anisa 24. Nggak gini aja, biar fair. Mending kita lampirkan kedua hukum. Mana hukum dari Kristen, mana hukum dari Islam, baru fair. Oke, tak tampilin ya. Jangan ambil perjanjian lama. Kalau perjanjian lama, tapi kalau ini nggak perjanjian lama itu udah digenapi, jangan begitu. Aman, santai. Ini surah 4 ayat 24. Di Lukas 16 ayat 18, Bang. Coba tampilkan. Lukas 16 ayat 18. Ada tandingan. Di sini dikatakan ya, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Dalam arti, mohon maaf, yang dilakukan Nabi menurut kacamata Yesus itu zina. Enggak, sebentar dulu. Yang boleh dinikahi dulu, mana aturannya yang boleh dinikahi? Jangan yang boleh dinikahi mana? Ini kan yang nggak boleh cerai, oke. Yang boleh dinikahi mana hukum-hukum perempuan yang boleh dinikahi siapa? Boleh nggak dinikahi sepupu kita, boleh nggak? Adik kita boleh nggak? Itu dulu. Di Kristen itu segala sesuatu boleh kok. Enggak, itu enggak benar. Itu soal makanan itu, Bang Munir. Segala sesuatu boleh. Baca konteks dekatnya, baca konteks jauhnya. Nah, ini menikahi istri, menikahi adik kita boleh enggak? Enggak boleh. Mana dalilnya? Ada. Coba. Ada. Itu baru fair. Kalau enggak ada berarti boleh. Itu aja. Astagfirullah. Ya enggak seperti itu juga dong. Sekarang gini, Bang. Kalau Rasul Paulus melakukan itu, Bang. Kalau Rasul Paulus melakukan tindakan seperti itu, aku nggak akan bela. Aku keluar dari agamaku, Bang. Mana dalilnya Rasul Paulus tidak melakukan? Dia tidak menikah. Mana dalilnya Rasul Paulus melakukan? Mana dalilnya Rasul Paulus pakai narkoba? Aneh kan pertanyaannya. Mana ini aja dulu perempuan yang boleh dinikahi, coba. Yang sepadan. Peraturan nikah itu Pak, itu peraturan moral, bukan ritual simbolik. Ini bukan peraturan moral,
Ini kan Ini tuntunan dari Tuhan. Ya tapi kita bisa Oke. aja, gini Ya, ya. Kita bisa pramuka. aja bikin itu aturan kita bukan bisa. peraturan moral, tapi bagi Kristen peraturan moral itu terus berlangsung. Semakin kudus kalau ritual. Peraturan moral, Bang. Peraturan moral itu Ya, peraturan moral berubah-ubah. tidak Setiap berubah. waktu tergantung Makin situasi, kudus, makin peradaban. dikit, Ada bukan itu malah kalau makin jadi kayak rimba. kalau bikin-bikin sendiri itu kebenaran Kalau makin bisa aja. kayak rimba, Adam dan Hawa cuma satu pasang, lalu tiba-tiba bisa jadi banyak. Nah itu yang janggal, Pak. Itu kan Kalau Kristen memang aja yang bikin kalau itu. Yahudi aja nggak ada seperti itu. poligami itu adalah yang terbaik di mata Allah. Ya, Dengarkan kata harusnya Yesus. istrinya Adam itu banyak, bukan Dengarkan cuma kata Yesus. Hawa. Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala yang diperintah Allah. Nah sekarang apa yang diperintah Bang di Kristen Bang? Kalau emang boleh 3-4 istri, Bapak yang nuruti perintah Allah. istrinya Adam itu harusnya Injil 3. Anda yang bicara. Loh, enggak ada kata Allah di Injil. Coba 19:17 kamu baca Enggak ada Matius. kata Allah. Coba baca Matius. Allah enggak ada di Injil. Allah sweetie enggak ada di Injil. Mau tak save? Kenapa Bang? Kenapa Bang? Apa tadi Allah bilang apa? sweetie itu enggak ada Bang di Munir? Injil. Bang Munir bilang apa tadi? Turutilah apa? Seluruh perintah Allah. Iya. Allah Nah, bukan Allah. betul. Sekarang Allah katanya. Bapak, Makanya aku bilang enggak ada. 600. Allah sweetie itu enggak ada. Ada 613 hukum Allah. Ya kan? Apa? Kira-kira orang Israel itu muntah-muntah nggak bisa melakukan itu? Nggak ada satu pun Bang yang bisa melakukan itu. Kalau di Islam bisa. ada berapa perintah, Bang? Makanya kalau memang seseorang bisa melakukan itu sempurna, dia pasti masuk surga. Berarti Matius itu Anda tolak? Enggak, Nih, saya terima. kamu nih Kalau gini, seseorang Bang. bisa Kamu melakukan ini itu udah secara Yahudi sempurna, ada yang poligami nggak? Ini, kamu Orang udah Yahudi pesimis ngajarin poligami awal. nggak? Enggak ada larangan bagi mereka, boleh-boleh aja tuh. Oh, iya? Waduh, Iya. ngeri. Siapa bilang gitu? Justru mereka nggak ada batasnya. Enggak, ya memang nggak ada larangannya. Boleh ngawur. Ngawur, Yahudi itu monogami. Tanya aja sama Rabi. Saya kan Rabi. Habis Ya. apa? Oh, kamu berapa rabi orang? sekarang. Anu aja, Isak aja. Aduh, goyim itu. Goyim dibawa-bawa. Yitzhak itu Samaria, termasuk orang Samaria. Nah, Ya udah, ya gini. kayak Samaria gitu, goyim pokoknya. Toko-toko besar semua, toko-toko besar Yahudi itu poligami semua. Masa umatnya nggak dibolehin? Gimana? Mana? itu? Siapa? Balik. Siapa? Yesus Siapa? toko besar, Pak Yesus. Ibrahim Kasihan aja ke punya- bawah. Sayang punya perabotan nggak Orang dipakai. Yahudi sekarang ikut tuh poligami Kalau enggak? poligami bukan kayak gitu, Pak. Orang Islam sekarang kan poligami. Kristen enggak poligami. Terus Nah, masalah padahal hukum ada pernikahan itu kan di saya di tempat Padang pun ada hukum. Kami kan mengikuti ini kan matrilineal, mengikuti garis keturunan ibu. Nggak boleh nikah sesama ini sepupu ibu. Sebenarnya Kalau kalau di di Quran, agama boleh. Kawin Kalau di siri Quran- boleh nggak? Kalau di Quran Beli perempuan matrilineal boleh nggak? patriarkal, Menurut hukum Padang. Di Apa? Padang itu hukumnya beli perempuan boleh nggak? Sesudah nikah terus beli perempuan boleh nggak untuk Beli dipakai? perempuan nggak ada beli perempuan. Padang itu Udah Padang lebih itu mulia nggak di Padang ya. nggak ikut Kristen, nggak ikut Islam. Karena tiga agama ini ikut laki-laki. Nggak tahu Syarat dia sah ikut nikah siapa. di Kristen apa, Bang Domba? Syarat sah nikah di Kristen apa? Syarat sah syarat nikah itu kudus. diberkati. Domba lu bikin lapar ah. Makan. Kalau di Quran itu matrilineal apa patriark, Pak? Nggak ada dijelaskan. Cuma nasabnya dari keturunan ayah. Oh, Nasab nggak- ambil nggak. dari ayah. Kalau dijelaskan dari ayah berarti ya otomatis lah yang dari matrilineal itu kurang inilah ya. Kalau Islam perjanjian nikah itu apa? Ada nggak di Quran? Banyak. Setia sama Ada. suami mana? Di Quran ya? Itu iwa Kalau- tahlik namanya. Iwa tahlik apa namanya ya? Bukan di Quran. Itu diambil Quran. indah. Hadis. Iya. Tadi Quran atau di hadis tuh nggak tahu. Di hadis kayaknya. Ya apa ya Pak? Hadis Coba. hukum Allah apa hukum Nabi, Pak? Iwa tahlik.
Perjanjian nikah. Syarat sah nikah lah. Hmm? Syarat sah nikah. Kalau di Kristen kan nggak ada. Perjanjian nikah ada di Kristen. Oh, perjanjian. Itu perintah siapa? Apakah ada ayatnya gitu? Ada. Ada dong. Ada, Yesus saja di pernikahan di Kana itu. Kalau mau tahu standarnya Yahudi, nih Ulangan 24 tuh. Apa on? Ada yang lewat ini jauh di TikTok yang maunya. Tertib. Surat cerai memang ada zaman Musa itu. Ada juga kok di Islam ada. Iya, tetapi tertib tidak ada poligami gitu ya. Masa tidak ada poligami? Nggak mungkin. Ini nih. Maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada menjadi milikmu. Jadi kalau udah cerai ya cerai, nggak boleh nikah lagi. Itu lihat tuh. Pesannya apa di sini? Makanya kalau milih istri yang benar itu. Artinya pemimpin-pemimpin Yahudi dulu tongkat membawa rebah artinya. Pemimpin-pemimpinnya poligami, terus masyarakat nggak boleh. Jadi gini, umatnya. Pesannya adalah wahyu Tuhan kepada Musa, kepada Yesus Kristus. Musa nggak poligami. Terus monogami, kenapa kok jadi poligami? Yang juga kan tidak ada ya, pernikahan itu ini ya, bro. Tidak ada pernikahan yang mulus. Si Erwin masih bangun. Poligami. Tidak ada pernikahan poligami yang berjalan mulus, tapi bermasalah semua. Makanya kalau poligami dipelihara terus, bermasalah teruslah sampai sekarang ini. Ya, kalau masalah ceraikan. Kenapa Kristen tidak poligami? Karena ikut ikatan persatuan suami takut istri. Tapi nggak apa-apa sih. Biarin aja Kristen nggak poligami. Biar kita umat Islam yang ini besok. Ya, itu poligami kan sesuai dengan yang tertulis di An-Nisa 3 tuh. Pak Munir. Yoi. Adam poligami nggak Pak? Adam nggak poligami karena cuma ada siapa ya? Ada Hawa satu aja. Mana lebih baik poligami dengan monogami, Pak? Nggak bisa kalau poligami. Soalnya kalau monogami, soalnya laki-laki itu poli. Sebentar, teman-teman. Sebentar, Pak. Ini ya. Kita kupas ya. Di Imamat 18 nih. Tentang hukum-hukum. Ini umat muslim mesti tahu nih hukum Musa nih. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan. Karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Haram. Emang Kristen kenal aurat? Astagfirullah. Kristen Musa kenal ini loh. aurat. Nih, janganlah kau singkapkan aurat menantumu. Astagfirullah. Ya, kamu harus menyuruh menutupi aurat ke menantu Anda. Syaiton. Baca atasnya dong, Bang. Imamat 18. Kristen kenal aurat, ada aurat perempuan. Aurat itu kan ada perangkonya itu loh, Bang. Intinya gini nih ya. Ini ayat ini kan rangkaian ya ini dari janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki ayahmu. Bukan. Ini bicara tentang aurat. Mau nanya aku, Bang Edo. Kalau kira-kira kalau Rasul Paulus melakukan tindakan itu, apa yang Bang Edo lakukan? Jadi aurat itu bagian mana dulu? Aurat menurut PL ini bagian mana dulu? Bagian paha kah? Bagian tangan kah? Tuh, janganlah engkau tidur dengan laki-laki dan seterusnya. Ada, janganlah engkau berkelamin dengan binatang. Aduh. Nggak boleh. Jadi manusia boleh. Itu ajaran syaiton. Oh, kalau manusia boleh. Najis muhradong. Ya, kalau di Islam boleh. Sudah ya, kami para apologet itu sudah menyampaikan dalil. So, bukan Tuhan kok. Bisa dijadikan hukum. Aneh Anda aja.
Ini juga Bang. Ini Musa Tak Tuhan. ulangi ya Bang ya. Tak ulangi ini ya. Yesus mengatakan Bang, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang Ini siapa cerai-cerai Pak? terus. Sebentar Ini Bang. cerai-cerai Dan terus. barang Wanita yang siapa boleh kawin, dinikahi dulu itu aja, bawa perbandingannya dulu. sabar toh Bang. Dan Banyak. barang siapa kawin dengan Cerai-cerai perempuan yang terus. diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Artinya, menurut syariat Yesus, ini merah-merah ya Bang ya. Menurut syariat Yesus, Rasul Paulus itu berbuat zina Bang. Karena dia kawin dengan perempuan yang diceraikan menantunya, suaminya. Itu menurut Nah, PL, menurut PB gimana segala ini sesuatu. PB, merah, ini loh merah. Jadi menurut Yesus, Rasul Paulus itu kawin dengan perempuan. Meledak loh, Dora. Berarti Yesus itu, Enggak. Yesus Aku mengatakan yang Rasul Paulus itu berbuat zina. Oh tuh. memang kalau di PL lengkap Bang dalilnya. Cuman kalau di PB segala sesuatu boleh. Semenjak Yesus Yang mati, segala sesuatu boleh itu bicara masalah makanan. Abang Ya. baca konteks dekatnya. 2 ayat Ya. setelah itu bicara soal makanan. Kalau Itu, kalau saya Bang. lihat di Perjanjian Baru itu penggiringan semua, penggiringan bahwa Yesus itu Tuhan semua isinya. Loh, Banyak itu ya. itu penggiringan beras atau gimana itu Bang? Itu Yohanes 1 ayat 1 sampai sekian. Abang, kalau abang itu melihat ya, itu tuh ketuhanan Yesus tuh gak asal loh Bang. Itu bahkan dalam literatur intertestamental, kayak misalnya Kenapa lompat ke situ dia? kitab Henok, kemudian kitab apa namanya, Ya, lompat. Ascension, kitab Di PB apa, kan hukumnya kurang Cherubim, ini. Enggak begitu. kitab Cherubim, kemudian dari Targum dan lain sebagainya, itu mereka juga bicara bahwa Mesias itu beralaha, anak Allah gitu loh. Nah kemudian baru itu digenapi, artinya apa? Sudah ada dari perjanjian lama, dari sejak Adam itu sudah ada cermin. Nah penggenapan atau kenyataannya itu di PB. Nah artinya apa? Mereka yang ada di dalam zaman Yesus sendiri, mereka mengakui ketuhanannya. Nah, kok ujuk-ujuk 600 tahun kemudian ada yang menolak ketuhanannya? Ya kan beliau bukan saksi matanya Yesus, Bang. Iya, capek kita Jaka kalau beretorika menaikkan mending bertuhan pada Tuhan yang udah ada aja lagi kan, kita justru menerima perintah aja lagi. Ngapain kita capek-capek retorika penggiring? Ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Yang diikuti apa? Ngikutin aja kayak aku nyuruh anakku. Masa? Itu perintahku, beli rokok. Ikan dulu rokok. Nggak dibolehin nikah itu. Gimana itu? Adilnya di mana itu? Bukan masalah adil, makanya kalau milih istri itu yang kan kasihan, betul, nggak boleh sembarangan. Ajaran Tuhan yang punya makna itu ajaran Tuhan yang mana itu? Lu yang nggak betul itu mau nikah sama siapa, Bang? Pak Munir, saya cerita sendiri, Pak ya. Saya ketika memilih istri pun saya sudah sadar saya nggak boleh menceraikannya kecuali karena zina. Meskipun saya menceraikannya, saya nggak boleh menikah lagi sampai bekas istri saya itu meninggal. Itu level moralitas di Kekristenan sampai seperti itu, Pak. Dan banyak sekali yang bisa melakukan itu. Pesan moralnya apa? Pesan hukumnya apa? Makanya kalau mau menikah harus ada konsultasi pranikah selama 1 tahun. Ya, pilihlah istri bukan dari egois kita, tapi karena nasihat firman Tuhan yang sepadan, yang seimbang. Itu Pak pesannya nggak boleh sembarangan. Walaupun istrinya itu misalkan sudah membunuh keluarga kita misalkan, tapi dia nggak berzina, itu boleh nggak diceraiin tuh? Kalau dia bertobat nggak boleh diceraikan, Pak. Nah, sekarang bertobat. Kok sekarang bertobat memang kok untuk alasan apapun tidak boleh kecuali berzina. Meskipun dia melakukan kejahatan, ya nggak boleh saya ceraikan. Itulah konsekuensinya. Pak Munir ini nyari kasusnya itu ekstrim. Nggak usah ini. Ya, ekstrim itu kan dia mau
sepantarkan Baginda dengan kelakuannya Baginda atau habis bunuh bapak, ibu, sekeluarga terus bilang nih cewek suka sama aku, pret. Kan ayatnya cuma kalau berzina, berarti kalau membunuh nggak boleh. Ini Pak, memang tidak akan ideal, tapi paling tidak Tuhan kami itu menunjukkan bahwa Dia Tuhan sejati. Bagaimana memberikan syariat atau hukum itu bisa dilakukan sepanjang abad. Standar moral dunia, mengapa kekristenan bisa diterima dengan baik di negara-negara seperti Rusia yang komunis dulu, Cina. Karena memang kekristenan itu tidak berpolitik. Kekristenan itu tidak merusak tatanan peradaban dunia, Pak. Membangun Eropa buktinya. Meskipun sekarang orang Eropa banyak yang hidup dalam perzinahan, kumpul kebo dan sebagainya. Ya kita lihat kemerosotan Eropa. Cina ketika membuka kekristenan saat ini, Cina semakin maju. Kekristenan memang kalau dibiarkan tumbuh bersama peradaban akan membangun peradaban itu. Indonesia juga begitu. Ini makin banyak orang Kristen, makin maju kan negara Indonesia. Itu Pak. Itu betul. Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan, maka haram baginya bau surga. Kalau Tapi yang kalau alasan suaminya boleh. menceraikan gimana? Di hadis sih. Harus doif itu doif. Ini hukum Ini Nabi atau aja. Nah, misalnya gini Bang Langit, misalnya istrinya kan nggak boleh minta cerai sama suaminya. Nah, sementara suaminya ini udah punya 3 gitu kan. Terus minta lagi gitu, dia nggak boleh cerai ya Bang ya? Gimana lupa, suaranya kecil amat. Enggak. Jadi gini, kalau di dalam kekristenan ya Bang ya, misalnya si suami mau nikah lagi nih Bang, ya kan? Terus istrinya minta cerai, itu nggak apa-apa Bang. Nah, sementara di tempat Anda, istrinya mau minta cerai nggak boleh. Itu. Oke, lihat nih. Ya nih, ini Paulus nih. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Atau, berdamai dengan suaminya. Keren, Itu kan? Korintus firman Tuhan nggak? Dia kan berkata bukan firman Tuhan, dia bilang. Alkitab memang semuanya berisi ajaran yang Theopneustos. Jadi diinspirasikan oleh Allah. Itu Bang. Oke. Sekarang menurut Yesus, barang siapa yang akan percaya kepadaku, ya, percaya kepadaku kata Yesus, bukan selain perkataan Yesus, dia akan selamat gitu. Rasul kan utusan Yesus. Iya. Ajaran Paulus itu sesuai dengan ajaran Yesus. Ya, harus percaya kepada Yesus. Jadi ajaran Paulus itu ya Pak Mumin ya. Pertama, Paulus itu mengajarkan kamu boleh nikahi anak kecil. Kedua, kamu boleh nikahi bekas menantu. Ketiga, Paulus itu mengatakan kamu boleh nikahi boleh gituin pembantu. Kan Paulus nggak pernah ngajarkan itu, Bang. Retorika Kristen memang ini dominasinya tentang cerai. Bukan retorika itu data Pak. Itu ya standar itu Bang Langit. Kita ini juga minta kekuatan Tuhan untuk dimampukan Bang Langit. Bukan kita asal kita bisa, tetapi Tuhan itu mau narik kita ke standarnya. Ini loh standar saya, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Itu yang Tuhan mau Bang. Nah kita ini disebut anak Allah, artinya apa ya? Pasti. Kalau gini Bang, kalau standar-standar kita itu kayak brosansan jadinya. Kita ini orang manusia ini nggak tahu.
Kalau santan Mas- itu nggak ada standarnya loh, nggak ada. Standarnya kasih itu tinggi Nah, kasihnya Kristen itu standarnya dia ada. makan Apa Sansan nggak ada. Gini, saking kasihnya Bang, dia nggak mau Bang- makan daging. Itu karena Bang dia Munir. menilai-nilai sendiri. Orang Kristen bro, segala Bang Munir itu kan perilaku yang di luar Alkitab itu tuh salah, itu logikanya, dosa itu. Tugas. Saking Munir kasihnya dia nggak makan mengatakan, ini. Bang Munir kan Enggak, dia mengatakan kasihnya ke binatang. Nabi Muhammad itu kan meneruskan ajaran Nabi Isa. Jadi menyempurnakan ajaran Nabi Isa. Sementara Nabi Isa sudah mengatakan siapa menikah dengan wanita yang diceraikan, dia zina. Artinya ini ada kontras. Nabi Muhammad tidak bisa menyebut Yesus itu zina. Sementara Yesus dalam ajarannya bisa nuding Nabi Muhammad berzina sesuai ajarannya tadi. Lukas berapa tadi yang saya sampaikan tadi? Ya, dia berzina menurut Yesus. Nih, barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Nah, itu kan si Zainab udah diceraikan sama si itu, sama si Said. Nah, Kami nggak menurut ini, nggak Yesus, ada. Menurut Yesus itu adalah yang dilakukan jatuh dalam perzinahan, Bang. Kami nggak ikut Yesus, bro. Kami nggak ikut Bukan, Yesus. Bang Munir itu kan biasanya ngeklaim kami ini sama dengan kami meneruskan ajaran Yesus dan lain sebagainya. Kami menyempurnakan. Nah, sekarang bagaimana itu bisa sempurna, sedangkan itu pun downgrade. Sekarang Anda nikah itu nyontoh siapa? Apa urusannya, Bang? Kita lagi bicara ini loh, Bang. Yesus saja nggak menikah. Iya, Paulus pun nggak menikah. Tapi Yesus datangi pernikahan di Kana. Pak Munir pakai Paulus juga memberikan nasihat pada orang yang menikah. Terus umatnya disuruh nggak boleh cerai. Gimana ini? Jibril aja nggak menikah kok. Makanya kalian ikuti juga. Apa harus yang menikah bisa mengajarkan kita? Tapi paling setia itu Enzo paling setia itu. Nggak pernah nyerahin perempuan. Jibril nggak menikah. Iya emang. Tapi wahyunya kalian terima. Cowok paling setia dia ini. Nah, kalau Enzo aku akui dia pengikut Paulus setia. Betul. Aku salut kepada Enzo ini. Logikanya bagaimana ya? Kami ini jelas percaya ke Paulus sejaman dengan Isa. Yang nggak masuk akal tuh yang percaya kepada Rasul yang 700 tahun setelah Isa. Pikir. Subjektif, bro. Itu subjektif. Sak sih. Kenapa nggak Adam aja sekalian? Lucu, aneh. Memang Adam kok. Yesus Kristus orang Yahudi kok. Adam juga nenek moyang dari Abraham. Turunan 10. Kenapa Anda tidak ikut Adam aja? Saya ikut Ini Adam. ngomong Paulus dulu ya. Logikanya di mana? Mormon ikut Adam. Iya, maksudnya yang menjadi standar gitu kan. Standarnya kan Yesus, diambil dari Yesus. Yesus nggak perlu nunjukin standar nikah, Pak, karena udah ada di Adam, nggak perlu downgrade lagi. Nah, keren tuh, jawaban keren tuh. Abraham. Jauh-jauh datang dari surga, contohnya udah ada, diterapkan. Kalau memang contohnya poligami, ya harusnya Nabi Adam tuh istrinya 4. Orang yang ini meninggal istrinya, suaminya boleh nikah lagi nggak di Kristen? Boleh. Boleh. Dicerai nggak yang meninggal itu statusnya? Cerai mati. Meskipun dicerai. Perjanjian pernikahan itu kan mau bisa. Gini, statusnya cerai apa tetap menjadi istrinya yang mati itu? Mati dong, udah nggak jadi istrinya, gimana sih? Jadi istrinya kan masih hidup, masa menikahi mayat? Nah, berarti ayatnya mengatakan kecuali zina baru boleh cerai. Bukan. Nah, misalnya gini, Pak Edo, misalnya Pak Munir, istrimu di mana? Istri saya di kuburan, kan lucu. Karena udah di kuburan, Nah, kalau misalkan Anda jawab, oh itu tetap istrinya, berarti poligami berarti. Ini Pak, kita nggak usah berdebat teknis. Intinya, Tuhan yang sejati tentunya Tuhan yang membuat standar moral yang berlaku sepanjang abad dan untuk seluruh peradaban dunia. Itu Tuhan yang sejati.
Kalau sama Tuhan gini bro, nah, silakan walaupun kamu nikah sama orang yang akhlaknya buruk nggak apa-apa, cuman tanggung sendiri akibatnya. Nanti akan uang itu akibatnya ya kita sendiri yang tanggung. Anda merasa dekat dengan Tuhan nggak sih ketika Anda melihat syariat yang seperti itu? Iya. Iyalah, kan diturunkan Tuhan. Betul. Karena keinginan orang berbeda-beda. Ada yang suka istri yang baik, ada orang yang suka istrinya yang jelek. Kan orang keinginannya kan nggak sama. Nih, Anda tanya ke perempuan ya, jujur gitu ya. Kalau melihat hukum yang Yesus Kristus dan para rasul telah tetapkan, itu akan lebih tenang, Pak, daripada mengikuti hukum Islam. Ketika ada perempuan yang ditanya, kamu kalau ada nih Kristen menetapkan aturan seperti ini, pasti istri-istri perempuan itu tenang. Ya, aduh seneng ya di Kristen ya, nggak boleh sembarangan menceraikan, meskipun diceraikan, mantan suamiku itu juga nggak boleh nikahin perempuan lain. Perempuan di dunia itu akan sangat bersukacita dengan aturan dari Tuhan yang seperti ini. Tapi coba lihat, perempuan, Pak, kalau di aturan Anda, Pak, itu derajatnya sangat rendah. Dikawin mut'ah, dipoligami, keuangannya harus, Pak, kayak saya ini ya, keuangan saya serahkan ke istri saya muliakan itu setinggi-tingginya. Supaya saya demi anak misalnya. Tapi di tempat Anda kan enggak, perempuan itu dijatah, apa segala macam. Coba, berbahagianya perempuan-perempuan Kristen, Pak. Makanya kalau Pak Munir punya anak perempuan, bisa diembat semua. Iya, anak perempuan Ya, ikhlas nggak kalau apa-apa. nikah sama orang Kristen, Pak. Kristen buat agama Bahagia perempuan. itu. Saya cariin ntar jodohnya. Ini kan ada yang jomblo juga. Banyak juga tuh yang cerai itu cuma aja. Semua sepupu pun bisa diembat ya. Iya, gimana mau tenang? Misalnya saya kerja, misalnya saya Islam ya Muslim. Tuh istri saya ntar dilirik sama bokap saya lagi, gimana ya? Tapi kata Nabi itu boleh aja, kan repot. Itu sempat terjadi di Mesir atau di mana itu kan? Oh, nggak ada kalau di Islam. Bukan. Jadi gini kalau ceritanya, Islam, kan ya, ada cowok cewek mau bekerja di sebuah ruangan. Nah, di sebuah ruangan itu kejadian, mereka kan nggak boleh karena bukan muhrim. Terus yang dilakukan, mohon maaf, dilakukan hadis persusuan itu supaya mereka disebut saudara dan boleh bekerja dalam satu ruangan. Ini kan nggak masuk akal, Pak. Di Islam itu yang tertutup itu seluruh badan kecuali matanya aja yang terbuka. Sementara kalau di Kristen matanya tertutup, lainnya terbuka. Pak, gak ngefek, Pak. Kalau mandi tetap aja telanjang, Pak. Emangnya mandi pakai jilbab? Kan nggak mandi, kalau nggak ada lihat kalau mandi. Tapi kalau di Kristen itu masih. Berarti kenapa ditutup tuh? Karena berangasannya lagi-lagi ya, jadi ditutup. Ya jadi orang Islam tuh nggak mungkin lirik-lirikan. Janji pernikahan berangasan tuh. Bisa, kalau ya, memang laki-lakinya bisa mengendalikan diri, nggak perlu ditutup dia. Ya. Bosen lihat gitu. Bisa ini apa alasannya? Berarti gini ya, di Islam itu menganggap laki-laki itu berangasan istilah Jawanya. Yang 80 tahun binatang buas gitu. Di Eropa, di Amerika, yang namanya laki-laki ngelihat belahan dada, Pak, maaf perempuan ya, itu sudah biasa, nggak ereksi, Pak. Tapi kalau di Indonesia, di Arab, lihat bulu matanya lentik, ini TKW banyak yang ini korban TKW. Bro, jujur ya, aku nih ya menghadapi sosmed ini ya, pas melihat yang terbuka gitu, aku ini bro, aku lebih baik. Itu gimana Pak Munir yang TKW itu Pak Munir? Pak Munir ini berangasan namanya. Kan harus ditutup. TKW itu bagaimana Pak Munir TKW? Kalau di masjid ya, itu nggak boleh perempuan itu. Ini congkel matanya, kan ada ayatnya tadi, lebih baik congkel matamu. Kalau menyesatkan gitu, tapi kalau tidak kan nggak usah. Ya dan siapa tahu kalau bisa menahan diri. Kalau orang laki-laki selain Islam itu bisa menahan diri, bro. Kalau Islam berangasan, makanya disuruh tutup.
Omong aja itu, masa melihat dada, melihat ini, Kenapa? melihat Gini, belahan. kenapa? Pak Bagus, Hmm. kalau misalnya kita nikah, ini aturannya kayak gini, kalau misalnya kita nikah sama orang yatim piatu itu harus tambah lagi 2 sampai 3 sampai 4. Masa? Oh, iya. Tujuannya apa tuh? Tujuannya apa? Tujuannya? Nggak tahu juga ya disuruh gitu. Tujuannya apa? Ya, kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, gitu kan? Maka nikahi perempuan lain. Nah, yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Gitu, Anissa 3. Itu terus nanti di surga nanti misalnya ya 70 tahun Pak di surga Pak. Tegang terus, tak mati-mati. Gimana itu berdiri terus selama 70 tahun? Ini punya 4 istri nih kamu ya. Paling ya. Jangan-jangan Pak Munir sering mut'ah. Pak Munir, kalau di bumi kan dapat 4 tuh Pak Munir tuh. Dapat 4. Nanti di surganya berarti 72 tambah 4 ya Pak Munir. Gini bro, Istri-istri itu seperti ladang. Jadi kalau di Islam itu perempuan, istri itu seperti memperolehkan istri seperti membajak sawah itu loh. Bercocok tanam. Kasian ya, ladang. gini bro, Iya. memang Kristen kayaknya saya pandang ya ini Tebus semua. Ya. Oh ya makasih. Apa istilahnya, menghujat tokoh-tokohnya. Hujat apa sih? Siapa yang dihujat? Kita nggak mau menghujat dong. Gimana sih? Bentar. Nabi Sulaiman memiliki 700 istri. Bukan, itu namanya jujur dengan kenyataan. Wanita. Ini Bang Petunjuk Langit ya. Iya. Si Sulaiman itu kan tidak Islam. Jadi nanti di surga itu dia nggak dapat tambahan 72 bidadari plus 1000 istri. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, benar nggak kalau yang di bumi punya 4 istri, di surga nanti berarti 72 tambah 4, Bang? Sebentar, oke saya jawab. Ibrahim punya 3 istri, semuanya tokoh. Bahkan Tuhannya kena hujat. Nggak ada yang lolos dari hujatan. Sebentar Bang, Ibrahim punya istri, tapi Ibrahim itu kan bukan Islam Pak. Dia nanti di surga nanti dia nggak nikah plus 72 plus 3, nggak ada pernikahan di surga. Nggak boleh. Enggak, aku nggak hujat. Kan tidak ada pernikahan di surga, baik di Kristen dan Yahudi, karena Yahudi Kristen itu adalah Yahudi. Sementara di tempat Anda itu yang ini yang 100 kali lipat itu apa? Ini. Yang 100 kali lipat itu tidak ada hubungan dengan pernikahan, Bang. Itu di bumi. Istri kan, kemarin itu udah kita bahas loh, kata 100 di situ itu kata sifat loh, bukan jumlah. Iya, itu kan pernyataan ngeyel-ngeyel. Bukan, udah tadi. Oke. Pak Ikian Sadar bisa nggak ditunjukkan bahasa Yunaninya? Gini ya, kami juga bisa ngeyel-ngeyel gitu. Ini contoh. Bukan. Ini mana surah ayat Al-Quran yang mengatakan ini? Kan perumpamaan di situ. Ini kan saya screen nih. Bener ini ya? Di hadis riwayat Al-Tirmidzi nomor 2536. Seorang mukmin di surga diberikan kekuatan untuk berjimak sekian dan sekian. Iya, itu bisa jelas juga. Kami kan bisa mampu berkata, ya diberikan kekuatan 100 orang dalam berjimak. Apa tuh berjimak itu apa? Berjimak itu? Iya, itu kekuatan. Kekuatan apa? Ya berjimak lah. Nah, berarti di surga dia diberikan 100 orang. Kekuatan bagikan kekuatan 100 orang, benar itu? Benar. Kan di Kristen sama di Yahudi kan nggak ada yang kayak gini, Pak. Ini kan eksklusif di tempat Anda. Nah, pertanyaan saya pun mulai segini, kurang saya rasa 72 itu masih kurang kalau boleh saya minta. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah, Bang. Bang Langit, sebentar, Bang Langit. Bang Langit, daripada nanti nyembah-nyembah, daripada nyanyi-nyanyi. Iya. Capek deh. Bang Langit, coba sekarang malam ini Bang Langit. Abang ini kan punya orang tua ya.
punya papa, punya mama. Coba malam ini coba tanya sama mama apa? Ma, apa yang mama pikirkan ketika papa mendapat 72 sementara mama sendirian di situ? Plus tadi kan Bang Petunjuk Langit itu mengatakan 72 itu aja kurang. Nah, papa boleh punya ribuan sementara mama sendiri. Kira-kira mama senang atau senang banget, Pak? Ma, coba. Bagus mah, itu bagus Pak katanya. Bagus ya. Kalau mama dikasih perhiasan nanti. Iya. Nggak masalah, bagi orang Muslim nggak masalah. Oh iya, nggak masalah aku, Bang. Nggak masalah. Kan itu kan di tempat Anda. Itu kan di tempat Anda, Bang. Nggak masalah. Tapi boleh nggak coba ditanyakan dulu, Bang? Barangkali beliau jawabannya berbeda. Terus di hadapan Anda gitu. Oh enggak harus di hadapan saya. Di dunia aja udah dibatasi. Istri 4, tapi di surga kok unlimited lah. Bro Jaka. Oke. Bro Jaka, itu ada satu aliran atau sekte Yahudi yang mengajarkan kawin, tapi nggak 72, cuman 1 gitu. Hukum ini aja, hukum Taurat aja dikutuk sama orang Kristen. Nggak ada yang lolos dari apa? Kadang-kadang aku pikirkan gini ya, aku pikir-pikir orang Kristen ini kok begini ya, semua kena hujat gitu loh. Nggak ada yang lolos dari hujat. Saya mau merespon yang tentang tokoh-tokoh Alkitab ya. Kalau kita lihat di sini ya, bro, kamu jangan cuma terpaku masalah kasusnya Daud dan kasusnya Salomo. Dan itu pun ketika kamu membaca, itu jelas di situ bagaimana nabi-nabi Tuhan menasehati dan sebagainya. Ini banyak sekali ya tokoh-tokoh Alkitab, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya. Ini orang-orang yang menjadi teladan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Teladan Daud pun menjadi teladan. Berbalik dari dosanya. Jadi Alkitab ini bukan masalah mengkamuflase, memanipulasi data, di framing untuk tujuan tertentu. Diseragamkan lagi itu ketahuan salahnya, ketahuan anehnya. Penyeragaman kasus-kasus Nabi tidak berdosa itu justru hanya ingin mencari pembenarannya Muhammad saja. Kalau kekristenan tidak pada posisi seperti itu. Yosua nih, contohnya Yosua ya, kesetiaannya, kepemimpinannya, ya lebih sangat baik. Yang ini yang meniduri anaknya itu, anaknya yang meniduri Daud. Meniduri anaknya itu Lot itu pun dikatakan bukan Daud. Intinya begini bro ya, intinya gini, banyak sekali tokoh-tokoh bukan meniduri anaknya. Bentar, intinya begini ya. Kalian mau bilang apapun, seperti apapun Alkitab, silahkan. Tapi ingat, harus objektif. Jangan cuma melihat, oh Salomo sekian istri. Nah itulah, di situ kamu harus tahu ketika Nabi Nathan menasihati Samuel ya, Nathan atau Salomo. Paham ya? Intinya itu bro. Kamu kalau baca kisah-kisah ini luar biasa nih. Yeremia, Yeskiel, apalagi Yeremia nih, Yeskiel. Keren nih, Yeremia. Kalau Yesaya ini nabi dari ketika terpecah ya, utara dan selatan, dari selatan. Kalau Yeremia, Yeskiel ini dari utara, kalau nggak salah pas zaman pembuangan. Dan seterusnya. Kidung Agung aja itu menekankan tentang monogami loh, Kidung Agung. Iya, Kidung Agung itu. Iya, monogami. Itu monogami loh. Banyak keluarga yang gagal itu karena dia tidak mengerjakan Kidung Agung. Jadi memang Kidung Agung itu kalau tafsir yang sekarang ini memang itu adalah petunjuk untuk suami istri. Jadi banyak keluarga yang gagal karena dia tidak kerjakan itu. Gitu Bang. Semua lihat konteksnya. Sebenarnya kan hukum Taurat pun dikutuk kan, malaikat dari surga pun terkutuk. Aduh, nggak ada yang kalau mengatakan kalau jadi penyesat iya terkutuk. Kalau apalagi Muhammad gitu kan, yang mengatakan Yesus tidak mati.
Dia bukan dari Hukum Torah Tuhan. terkutuk Lebih juga. parah Kan? lagi. Enggak ada hukum Taurat Malaikat terkutuk. aja. Hukum Taurat terkutuknya di mana, Bang? Coba buka Ada. ayatnya. Bentar. Kalau ada gimana? Mana hukum Taurat terkutuk? Hukum Kalau itu kan- ada, kita lihat konteksnya. Coba. Mana ayatnya? Jangan-jangan terkitik nanti. Kitik. Hukum Taurat itu baik kok itu. Ya itu di Paulus itu bukan terkutuk itu ngawur. Di Iya, bro kurang baca itu. Galatia berapa? Ayat berapa? Kutuk Galatia 3, 13 sampai 14. Coba. Kristus telah menebus kita Ada dari yang lolos. kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, Iya, bukan terkutuk. Iya, kutuk hukum Taurat, bukan terkutuk hukum Taurat, tapi hukum kutuk. Taurat itu mengandung kutuk, Bang. Kalau dibaca di ulangan, terkutuklah orang yang tidak mengerjakan seluruh perintah Taurat. 28 Jadi itu. Abang punya mengerjakan 612 dari 613. Jadi kurang satu pasal yang Abang kerjakan, Abang terkutuk. Karena di dalam kitab ulangan itu dikatakan seperti terkutuklah orang yang tidak mengerjakan seluruh Artinya itu berarti artinya semua. kan mengandung kutuk gitu kan. Iya, itu Kan memang dari zaman Musa. Gini. Enggak gini. Jadi Galatia berapa tadi? 3:13, Bang. Enggak ada yang lolos dari semuanya ya kan. Gini ya, bukan masalah itu. Jadi gini. Hukum Taurat itu selalu membawa kepada penghukuman. Hukum Taurat itu sangat keras supaya orang Israel tahu betapa buruknya arti dosa dan betapa luar biasanya arti kekudusan. Jadi orang dibenarkan itu sebenarnya bukan karena hukum Taurat. Hukum Taurat itu tidak mewakili sifat Tuhan yang sesungguhnya. Orang yang benar itu akan hidup oleh iman. Ini sesuai dengan pernyataan Tuhan kepada Abraham. Abraham dibenarkan bukan oleh hukum Taurat. Abraham dibenarkan oleh iman. Nah, dasar hukum Taurat itu bukan iman tuh, lihat ayat 12 ya. Melainkan siapa yang melakukannya. Mengapa hukum Taurat itu diberikan? Karena sudah betapa buruknya dosa umat manusia. Sehingga Allah memilih suatu bangsa untuk memberi contoh pada bangsa lain. Ini loh, kalau hukum diterapkan seperti ini. Nah, coba kamu kalau baca ayatnya ya, Bro. Ini sebenarnya untuk kalian juga ayat 13 nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu membawa penghukuman, memang iya, kematian. Kamu kalau nggak melakukan hukum Taurat secara penuh, itu mati hukumannya. Itu loh. Kematian tuh bicara tentang kutuk, Bro. Jadi hukum Taurat. Orang yang digantung di pada kayu salib. Tuhan itu. Lompat lagi. Ini sebentar ya. Lompat lagi. Enggak, ini ayatnya. Iya. Saya tunjukkan seperti satu-satu ini. dong. Sebentar. Saya tunjukkan ayat ini supaya kamu nggak menyalahpahami. Itu kata Yesus kan, ya? Bukan, ini ada orang yang mengatakan terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Ya memang. Salib itu bicara dosa manusia yang begitu besar, seharusnya manusia yang dihukum. Nah, kan tuh hubungannya apa dengan perjanjian dengan Abraham? Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ini kan kutipan nubuatan tuh. Tuh, nah. Paham, Bro? Kalau mau bicara ini, aku paling senang kalau bicara tentang ini. Saya kasih judul sifat Tuhan yang sesungguhnya. Ketika Islam datang abad 7 menekankan kepada hukum syariat, itulah justru yang oleh Yesus Kristus dianggap sebagai suatu kebodohan. Orang udah zamannya kasih karunia kok malah kembali ke masalah hukum gitu. Syariat.
Jadi kalau teman-teman Islam, mereka mengerjakan sunnah, tapi melupakan yang 612 hukum, ya tetap saja Bang, itu gagal dan berada di bawah kutuk hukum Taurat. Bisa dilihat nggak? Ini Abang melakukan hukum sunat. Sunat adalah ada tercatat di Taurat kan Bang? Kayak sini, Paulus Taurat itu, aja ini yang hukum Taurat itu ada sekitar 613. Nah, teman-teman Muslim mengerjakan satu hukum sunat. Nah, sementara 612 lainnya itu nggak dikerjakan. Masuk juga di dalam kutuk hukum Taurat. Karena hukum Taurat dikatakan seperti, terkutuklah orang yang tidak mengerjakan hukum Taurat. Ini omongannya Musa, bukan omongannya Paulus. Jadi, 613 itu Anda hanya kerjakan 600 saja. Gagal 13 itu Anda sudah berada di bawah kutuk. Oke, saya jawab gini ya. Makanya gini, makanya kasihlah Tuhan Allahmu supaya tidak memandang. Itu perintah-perintah itu diturunkan karena Dia itu kasih kepada manusia, bukan karena ingin mengutuk manusia. Paulus saja yang berpandangan dia itu malas melakukan dia ingin itu ajaran Musa, Bang Langi. Ajaran Musa. Kan tadi, Bro. Silakan Bang Ebe. Tadi udah dijelaskan kok. Gini Bang, kata PL ya, barang siapa tidak kata PL kan harus melakukan hukum Taurat, iya kan? Nah, kata PB, betul. Kata PB, semenjak Yesus mati di tiang salib, maka kita terbebas dari hukum Taurat. Nah, sekarang gini Pak Munir, bisa nggak Pak Munir mengerjakan 613 hukum itu? Bisa, umat Israel bisa. Loh, come on, nggak ada. Bahkan di dalam kisah 15 itu dikatakan seperti ini. Ketika jemaat mula-mula rapat di situ, mereka mengatakan, ini tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakan ini. Mereka mengakui, orang Israel pun mengakui, tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakan itu. Hukum Taurat. Kecuali Yesus toh. Tidak ada satupun yang bisa melakukan itu. Artinya apa? Semua orang jatuh dalam kutuk. Karena hukum Taurat itu satu. Begitu kamu kurang melakukan satu hal, kamu berada di bawah kutuk. Nah, itulah kenapa Yesus Kristus datang untuk menggantikan kutuk tadi. Supaya Anda oleh Kristus berada dalam berkat. Emangnya karena hukum Allah itu hanya untuk Yesus? Maksudnya gimana? Emangnya hukum yang diturunkan Allah itu hanya untuk Yesus itu aja? Itu untuk Bani Israel. Tunggu. Allah nggak pernah nurunin hukum untuk Yesus. Ya. Allah loh. Hukum Taurat itu siapa? Di Ulangan itu Musa mengatakan seluruh perintah ini aku utarakan di hadapanmu bangsa Israel. Jadi hukum Taurat itu adalah untuk bangsa Israel, Bang. Emangnya ciptaannya Allah itu cuma Yesus aja, sehingga yang 600 itu Allah cuma nggak nyiptain Yesus. Allah Yesus. Siapa? Narasi masalah Allah itu siapa? Udah nggak apa maksudnya Allah. Terus. Nah, yang 13 nipot itu Pak Munir itu untuk bangsa Yahudi sebagai umat pilihannya, gitu loh. Makanya bangsa Yahudi itu dibedakan, dikhususkan dari bangsa-bangsa yang lain.